Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amil lahi wa ifdali. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus seluruh pengasuh pondok pesantren, akhinal kiram, Kiai Ali Thohar yang kami hormati, Kiai Hamdan, seluruh para pengurus takmir Masjid Al-Islah yang saya hormati dan kami taati, yang kami hormati para muspika yang hadir tadi, Bapak Camat Kecamatan Ambulu yang telah memberikan sambutannya, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Ketua APRI, penyelenggara zakat wakaf, Ketua Pokjaluh, Ketua RKPAI, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ calon jadi Kepala Desa Sumberjo. Masya Allah, tadi sudah banyak cerita ya tadi. Yang kami hormati seluruh para tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh para undangan, sesepuh, bini sepuh, bapak ibu, seluruh para undangan rahimakumullah, para santriwan, santriwati yang kami hormati. Pertama, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah semata, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah pada hari ini masuk launching ke 28. Kalau 28. Terima kasih kepada seluruh para penyuluh Kecamatan Ambulu, baik itu yang fungsional Pak Yono dan non fungsional, non ASN. Bukan aplaus untuk para penyuluh kita. Kami bangga dan terima kasih. Alhamdulillah tinggal 3 KUA, tinggal Bangsal Sari, Umbul Sari, dan Kencong, yang berakhir nanti sampai tanggal 2 Desember target tercapai. Terima kasih semuanya. Ini ada kemauan bersama untuk melonsing, mendirikan suatu wadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita sesuai dengan tema kita, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan produktif. Sholawat wassalam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, bapak ibu, para undangan rahimakumullah, saya selaku Kepala Kantor Agama Kabupaten Jember sangat mengapresiasi sekali dengan adanya launching kampung. Namanya sesuai dengan yang melatar belakangi dari berbagai macam nama, tapi esensinya satu tujuan, yaitu menyamakan persepsi, bergerak bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan ikhtiar, memberikan kontribusi, saling mendukung, utamanya mendukung mengimplementasi yaitu program Menteri Agama kita, yaitu tentang moderasi beragama. Alhamdulillah di Kampung Sumberjo ini pas dengan adanya hadirnya launching kampung zakat wakaf ini, dengan
satu desa 17 masjid dan ada gereja sini, Masya Allah. Tapi selama ini sudah rukun. Inilah harapan kami. Program skala prioritas Menteri Agama yaitu moderasi beragama, bagaimana menyiapkan persepsi, cara pandang, cara melihat, cara mengargumentasikan bagaimana kita ini dengan keberagamannya, keberaneka-ragaannya, keberaneka-ragamannya dengan berbagai macam agama di Indonesia kita. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari kita bersama-sama jangan sampai salah satu agama merasa pinjam nih anunya ini. Kalau pinjam ya potong ganti ini nanti ini. Dari semua unsur agama ini, mari kita bersama-sama jangan merasa yang paling terbaik. Nah ini yang kami harapkan. Mari kita bersama-sama jangan merasa kita yang terbaik. Karena kalau sudah merasa paling baik, paling soleh, paling yang punya surga, mudah meremehkan orang lain. Ini kita semuanya ini dalam rangka ikhtiar, hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Itu kuncinya. Kenapa? Karena kalau sudah kita diridhoi oleh Allah, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat kita dapatkan. Ini mari kita bersama-sama. Sekarang ini Masya Allah sudah sangat luar biasa di era digitalisasi, era IT, era globalisasi ini. Masya Allah banyak hal-hal yang perlu kita waspadai. Ada jebakan-jebakan suatu pertanyaan yang begitu luar biasa yang tidak suka kepada Pancasila. Pilih mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Ini Pak, ini jebakan. Bukan suatu jebakan, suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan bukan tempatnya. Tidak bisa Al-Quran dengan Pancasila disandingkan. Tapi Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah gitu. Ini yang perlu. Jadi bukan tempatnya. Ini jebakan-jebakan orang yang seakan merongrong, akan merubah, akan merusak tatanan yang sudah luar biasa. Pancasila ini merupakan ideologi kita, pemersatu, gitu. Tapi Al-Quran jangan dibandingkan dengan Pancasila. Pancasila itu ijtihad dari sesepuh para kiai, para waliullah untuk mempersatukan dengan keberagamannya. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran, qul huwallahu ahad, kan begitu. Ini jangan sampai terjebak, karena sekarang ini Masya Allah mitos itu seperti itu. Ada jebakan lagi untuk pertanyaan, bagus mana, pilih mana antara Rasulullah dengan Pak Jokowi. Rasulullah dibandingkan dengan Pak Jokowi, tidak bisa, bukan tempatnya. Rasulullah pilihan umat, contoh, figur, teladan, tidak ada yang membandingkan dengan Rasulullah. Pak Jokowi itu hasil pemilihan antara yang suka dan tidak suka, kan begitu kan? Ini Bang. Jadi suatu jebakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab, Bang. Tapi tolong penyajian terpengaruh. Itu orang yang tidak suka pada tatanan yang sudah dibentuk dalam suatu bentuk Pancasila, ideologi kita. Maka tolong jaga keharmonisan, kekompakan, keguyuban, kebersamaan. Mari kita bersama-sama, jangan merasa paling suci. Hanya kita, hanya sekedar ikhtiar, hanya semata-mata niat ridho Allah. Ini Bang. Kalau itu terus terbangun, insya Allah Ambulu akan sejahtera, damai, kan begitu Bang. Ini jangan merasa sok suci lah. Ini yang kadang menimbulkan tidak ada jaminan ibadah yang mana yang diridhoi Allah. Kita sekalipun tiap malam
sholat tahajud, sholat duha, selalu di masjid berjamaah 5 waktu, tapi hatinya riya, tidak ada jaminan, kan begitu. Kenapa? Karena ibadah itu nilai ikhlas, nyambungnya dengan Allah, dengan apa ini. Jangan merasa yang paling benar aja, begitu mudahnya meremehkan orang lain. Sekarang kan ustadz-ustadz YouTube itu kan apa ya, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan orang yang sudah beribadah. Bukan bagaimana berdakwah mengajak orang-orang yang jauh dari Allah, kan begitu kan? Maulidan, bid'ah, zaman Rasulullah tidak ada. Masya Allah, cinta pada Rasulullah itu tidak usah buka dalil. Ini yang kau harapkan kalian. Dalil mana? Padahal baca sholawat sudah jelas, kan gitu kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan begitu ya Allah. Jangankan kita Pak yang tiap hari bergelimang dengan dosa, Allah dan para malaikatnya pun itu masih bersolawat. Saking mulianya Rasulullah. Rasulullah kekasih Allah. Tadi Mahlul Iyam sudah ya? Masya Allah. Ini Pak, tolong jangan sampai lepas. Bentuk cinta pada Rasulullah, perbanyak baca sholawat dimanapun, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal tahun kelahiran Rasulullah, tapi bulan-bulan yang di hari-hari dimanapun kita berada, tolong mari kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Karena kita hanya semata-mata mengharap syafaatnya Rasulullah, itu aja sudah. Tanpa mendapat syafaat Rasulullah, kita siapa yang akan mendapatkan kita nanti di akhirat kelak ini. Oleh karena itu waktu sekalian, terima kasih semuanya atas hadirnya panjenengan. Panjenengan bukan tidak sibuk, tapi dengan adanya keguyuban, kekompakan, kebersamaan, hadir bersama-sama, melangkahkan kaki di tempat ini, di tempat yang insya Allah tempat yang penuh barokah, tempat yang mulia, di depan Masjid Al-Islah. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya bukan dipertemukan di tempat ini, tapi mudah-mudahan dipertemukan kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kadang kita Pak, kita jangan hanya melihat karena pada kiai, direktur, pada kepala desa, Pak, jangan seperti itu. Niat, karena semuanya tergantung pada niat. Oh iya, saya ingin menghadiri launching kampung zakat wakaf, ingin mencari ilmu, ingin mentambah wawasan, ingin apa kan gitu. Hanya semata-mata ingin ibadah, insya Allah langkah panjang dari rumah berangkat ke sini dihitung Pak. Ya karena ini urusan iman, tidak kelihatan. Beda nanti petasarufan ini, paket ini sudah nampak langsung kelihatan, kan gitu kan? Kadang diundang jam 7, jam 6 sudah datang akhirnya. Tapi kadang urusan cari ilmu, katanya ibadah kadang kayak ini. Tapi mudah-mudahan hadirnya kampung zakat wakaf ini jangan hanya diartikan pendek. Zakat wakaf ini zakat amal, kan zakat infaknya bagaimana. Kadang pengertian zakat itu yang dikategorikan hanya zakat fitrah, kan begitu kan, fitrah bulan suci Ramadan itu. Tapi ini bagaimana ke depan untuk dikelola. Alhamdulillah kalau sudah tertampung kelompok OPZ ya gitu, unit pengumpul zakat kayak gitu. Kadang masyarakat itu tidak paham Pak. Kenapa? Wadahnya ini kadang masih belum bisa membantu, memberikan pengarahan, pencerahan kepada para petani-petani kita. Kita kalau sudah lebih dari nisab, kalau ukuran emas kan 84, 83, macam-macam itu, 83 gram kan gitu kan gitu kan. Ini yang harus kita lakukan. Ini petugasnya para penyuluh untuk memahamkan. Makanya dengan adanya OPZ unit pengumpul zakat itu, kita harus bergerak datang. Bagaimana kalau kita sadar bagaimana pentingnya zakat, sedekah, infak, masya Allah Pak, insya Allah bagaimana hikmah keberadaan tentang pentingnya zakat wakaf ini, masya Allah.
Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya launching kampung zakat wakaf ini memberikan kesadaran, pemahaman, nah gitu kan, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ambulu ini. Ini kami harapkan. Jadi bukan hanya berkutat di desa ini. Ini tampaknya ini seluruh para penyuluh kita yang 8 petugas penyuluh itu bergerak di 7 desa itu. Sadarkan. Ini yang kami harapkan. Memberikan pemahaman. Tugas Menteri Agama, tusinya sekarang prioritasnya yaitu moderasi beragama. Yang kedua, revitalisasi KUA. Kenapa KUA harus direvitalisasi? Yaitu KUA nanti akan menjadi pusat informasi tentang keagamaan, pusat data, ada semuanya di KUA itu. Jumlah masjidnya berapa, jumlah gerejanya berapa, jumlah musholanya berapa, jumlah agama Islamnya berapa, jumlah tempat-tempat ibadah yang lain, jumlah madrasahnya, TPQ-nya, diniyahnya, semuanya sudah berada di KUA ini. Oleh karena itu para penyuluh harus betul-betul korporatif, harus betul-betul aktif, produktif, dan yang ketiga yaitu data radiolity index. Ada link nanti ini. Para penyuluh sudah punya linknya semuanya gitu. Sudah gitu? Masya Allah ini kenapa Mas? Kita kadang lemahnya di data informasi kita ini. Nah, jadi nanti para penyuluh ini dengan adanya program link link index ini betul-betul mendaftarkan diri, nah gitu kan? Sudah semuanya termasuk kepala KUA. Hal-hal apa yang akan terjadi di Wuluhan ini secepatnya harus dilaporkan. Dikala ada bencana, dikala ada banjir, lingkungannya seperti apa, hutannya seperti apa. Karena dari data itulah nanti akan muncul suatu kebijakan. Makanya tugas penyuluh itu kan di datanya itu harus mendaftarkan panjenengan semuanya gitu. Jadi gajinya dari berapa seberapa, kan gitu kan, dari kurang di bawah 5 juta ada 10 juta, izin itu sana langsung nanti akan menjadikan suatu ukuran kebijakan para penyuluh kita seluruhnya. Para penyuluh baik itu penyuluh ASN, baik itu non ASN dan kepala KUA harus dapat mengakses link itu. Jadi ini loh. Jadi gerakan ini bukan hanya sekedar moderasi beragama, bagaimana masyarakatnya pemahaman tentang agama, bagaimana tentang tingkat pendidikannya, yang ke pondok pesantren ada berapa, yang formal ada berapa, S1 ada berapa, S2-nya ada berapa. Disitulah nanti akan muncul suatu kebijakan langkah-langkah konkret untuk melakukan sesuatu di kampung zakat wakaf ini. Hanya namanya saja. Jadi dari 28 kampung yang sudah di-launching itu bermacam-macam. Ada kampung pamala, literasi, sains Al-Quran, kampung zakat wakaf termasuk di sini. Ini sudah ada di Lodombo, ada kampung zakat 1, ada kampung zakat terpadu, ada kampung wakaf di Sukowono, bermacam-macam. Ada kampung Al-Quran, ada sains Al-Quran, bermacam-macam tergantung sesuai dengan melatar belakangi dari apa yang akan penyuluh itu. Dan untuk top manajernya kampung ini itu kepala KUA. Nah gitu kan. Pembina-pembinanya para penyuluh yang harus bergerak, kan gitu. Jadi manajernya ini kepada KUA, kan gitu kan. Pelaksana suatu kebijakan dari manajer itu ya para penyuluh itu, jangan diwali, kan gitu kan ya. Ini yang kadang kepala KUA tidak tahu menahu apa katanya penyuluh, kan gitu. Bukan seperti itu. Di top manajernya itu manajernya kepada KUA.
yang harus bertanggung jawab lagi dengan segala sesuatunya. Kalau sudah penyuluh sudah garda terdepan, sudah kerjanya sudah seperti itu, bisa tidak seberapa, kepelagawannya tidak tahu menahu. Nah, ini perlu kita evaluasi kembali kalau masih ada kepelagawan yang semacam itu. Tapi alhamdulillah saya percaya kalau Ambulu ini kan gitu ya, Ambulu ini insya Allah respect menjadi suatu penggerak kan gitu kan. Pelaksana duta terdepannya yaitu para penyuluh kita ini. Jadi mohon maaf Yai, sekarang ini sudah masuk ke 28. Memang sudah ini program prioritas Kementerian Agama dari 31 kecamatan ini harus ada kampung wilayah binaan. Disitulah kita mengetahui kemampuan kepemahaman, nanti ada penyuluhan, ada BLK, kreativitas, inovasi, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tema ini, ya, mewujudkan masyarakat sejahtera dan produktif. Kalau kita untuk membantu ini Jember ini, masya Allah, tingkat kemiskinannya luar biasa, mas guys. Ini kita bersama-sama, makanya begitu pentingnya menghadirkan kepala desa, muspika, itu penting sekali. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bersama-sama, dengan Basnas, nah, gitu, dengan las-las, lembaga amil zakat, ini kita bersama-sama. Barangkali ada saudara kita rumahnya masih perlu dibedah, tidak layak huni, nah ini ke sana. Jadi ada keterampilan-keterampilan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Jadi para penyuluh kita ini nanti di samping bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan perutnya, kan gitu kan. Ini yang utama. Kita bisa ganjah berbicara di depan panjenengan semuanya ini karena urusan perut sudah terpenuhi. Kalau sudah urusan perut tidak terpenuhi, bisa bicara apa kita, kan begitu. Makanya jangan mudah meremehkan, okay? Mencemooh orang lain, karena itu ini tugas kita. Makanya para penyuluh kita akan bergerak bagaimana masyarakat khususnya di Kecamatan Ambulu ini dari pemahaman agamanya, dari toleransinya, dari sosialnya, dari penguatan ekonominya. Mari kita bersama-sama, saya mohon dukungan support dari semua elemen yang ada. Tanpa dukungan panjenengan semuanya, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Khususnya kepala desa khususnya. Sudah rangkul, support bersama-sama para penyuluh kita, insya Allah. Kalau sudah penyuluh kita dirangkul, mensupport bersama-sama, bergerak bersama-sama, akan bukan hanya di Sumberjo ini yang calon tunggal, calon tetap jadi, tapi 7 desa. Nah, ini 7 desa kalau bisa merangkul para penyuluh kita, insya Allah. Karena ini intelijennya Kementerian Agama yang akan menyampaikan bagaimana peran kepala desa, bagaimana peran camat, bagaimana peran muspika. Ini Pak yang kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama berkomitmen, ya. Karena apa? Hidup ini hanya sementara, tidak ada yang abadi. Kita itu ibaratkan wayang, ibaratkan mondok, ada waktunya. Kita sekarang bisa berbicara di hadapan panjenengan semuanya. Setelah turun dari sini, apa yang terjadi? Kita tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah semuanya. Karena mati, jodoh, rezeki adalah urusan Allah. Ini. Kadang kita ibadahnya luar biasa, sholat tahajudnya, duhanya, baca Al-Qurannya, tapi kadang kurang peduli, kurang empati. Punya harta hanya ditumpuk, tidak disedekahkan. Coba lihat surat ke-63 ayat 10. Bisa baca? Baca. Apa janji Allah di sana? Begitu kita menghadapi sikaratul maut, Mungkar Nakir tanya,
Marrabbuka wa man nabiyuka. Kan gitu kan? Apa jawaban si mayit? Ya Rob. Nah, ini Pak Yono. Saya ngetes Pak Yono ini. Tidak apa lah. Surat 63 ayat 10. Minta waktu untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk apa? Bukan untuk sholat, tapi untuk sedekah. Ya Rob, mohon kembalikan waktu sebentar. Saya akan mensedekahkan harta yang selama ini kita tumpuk di dunia. Hanya itu. Di surat ke-63, surat Al-Munafikun. Nah, itu kan? Itu Allah sudah memperingatkan. Sudah memberikan perbanyak sedekah. Tapi kadang, Masya Allah, kalau buat rumah begitu berapa miliar pun, tapi begitu ada sumbangan untuk masjid 2.000, 5.000 kan gitu. Padahal itu nanti yang akan mendampingi panjenengan semuanya. Ada rumah takfir, ada indan itu, Masya Allah. Ini yang kadang kita dianggapnya harta yang ditumpuk di dunia itu yang akan menjadi tidak. Yang disedekahkan, yang ditasarrufkan. Mari kita bersama-sama. Dan hadirnya launching kampung zakat wakaf ini, arah kita menyadarkan bahwa semuanya yang akan memberikan pertolongan, mendampingi dikala kita menghadapi maut, berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, yang diminta untuk kembali hanya untuk sedekah. Berikan waktu sebentar untuk kembali hidupkan untuk sedekah. Harta-harta yang kita tumpuk di dunia ini akan kita sedekahkan, ya Allah. Itu sudah tertera dalam surat Al-Munafikun ayat surat ke-63 ayat 10. Ini mari kita bersama-sama. Sudah barang tentu tidak semuanya akan mendapatkan. Mari kita, Pak, yang mempunyai keilmu agama, mari sedekah dengan ilmunya. Nah gitu. Yang mempunyai tenaga, ayo sedekah dengan tenaganya. Yang mempunyai kelebihan harta, sawah yang di mana-mana, kayak gitu kan, bisa diwakafkan tempat ini luar biasa. Inilah nanti akan mendampingi kita. Yang tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, tidak punya finansial rezeki yang banyak, ayo dengan doanya. Tapi tidak semuanya harus berdoa kan begitu kan. Ada yang berdoa, ada yang membantu dengan kelebihan rezekinya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan ini yang kami harapkan. Jadi dengan adanya kampung ini, ayo kita bersama-sama. Jika ada pembangunan masjid, ayo kita bersama-sama, ya Allah, masjid ini cepat selesai. Jika ada pendirian madrasah diniyah, TPQ, inilah yang akan mendampingi menyelamatkan kita nanti di akhirat itu. Jadi tujuan pendirian kampung ini kita mengharapkan kesadaran, karena para penyuluh inilah kami mohon terima dengan baik. Nah, gitu ya. Saya sampaikan pada penyuluh, di kala kita ada pengajian umum, penyuluh mempunyai kewajiban memberikan informasi pada mubalik kita, pada kiai kita. Kiai, nanti kita sampaikan bagaimana pentingnya tentang zakat wakaf, jangan hanya berbicara tentang surga dan neraka, kan begitu kan? Bagaimana dapat bersama-sama membangun desa ini. Kepala desa dengan tanda tangannya menginstruksikan, kan gitu kan ya? Bagaimana untuk desa Sumberjo ini, kan gitu kan? Pemahaman tentang agamanya, ibadahnya, pemakmuran masjidnya, melakukan suatu surat edaran instruksi setiap
adzan dikumandangkan, bagaimana bersama-sama untuk berjamaah, nah, gitu ya. Ini jadi penting sekali, Bang. Makanya karena kepala desa, muspika, camat, dan itu bersama-sama dari semua tugas dan fungsinya masing-masing. Ini yang kami harapkan. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, terima kasih semuanya, semua yang memberikan kontribusi, utamanya pada pengurus takmir Masjid Al-Islah dan tokoh masyarakat yang ikut mensupport, mendukung, menyiapkan tempat ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah dengan adanya launching kampung zakat wakaf ini. Gitu Pak. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, Jember masih masuk level 3 karena jumlah vaksinnya yang masih, sini sudah masuk urutan keempat gitu kan. Jadi itu Pak, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dalam rangka ibadah dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita. Itu mungkin dari kami, mohon maaf. Dan tadi saya mohon maaf Pak, kami sudah berusaha jam 8 harus ada di sini, tapi karena masih banyak beberapa kegiatan, ini setelah ini mau ke Uluhan dan Kencong masih. Jadi mohon maaf, maka yang terlalu lama menunggu kami bukan, biasanya saja jam 8 sudah all time di tempat Pak. Tapi hari ini karena tidak bisa diwakilkan, kami harus hadir. Jadi mohon maaf, tadi acara sudah dimulai terlebih dahulu. Itu dari kami, mungkin itu. Terima kasih semuanya kepada para penyuluh, kepada KUA, para Pokjaluh, para APRI. Nah, APRI ini Pak, kalau ada permasalahan-permasalahan di pernikahan, nanti ini yang membatul masailkan. Nah ini, ini sekarang diwakili oleh sekretarisnya di Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember. Nah, gitu kan. Ini pemukulan beduk ya. Mungkin itu dari kami. Alhamdulillah, mengharap ridha Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching kampung zakat wakaf di Kecamatan Ambulu. Nah, secara resmi pada hari ini dengan ditandai pemukulan beduk, kita nyatakan dibuka dan dimulai. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, peresmian kampung zakat dan wakaf Desa Sumberjo, serta dilanjutkan pengukuhan pengurus FKUPZ Kampung Zakat dan Wakaf Desa Sumberjo dengan simbolis penyerahan SK kepengurusan FKUPZ Desa Sumberjo yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, yang akan diresmikan oleh Bapak Muhammad S. Sos MPDI. Kepada yang terhormat Bapak dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, pertama Bapak Syakroni, kedua Romo Kiai Haji Ali Mutohar Muti selaku Rois Syuriah MWC Ambulu, ketiga Bapak Abdurrohim dari Gara Zawa Kemenak. Selanjutnya, Bapak Kasdib selaku Ketua MWC NU Kecamatan Ambulu. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Suroso SPD. Yang selanjutnya, Bapak Mahsun Saifuddin SAG. Bagi nama-nama yang telah disebutkan, dimohon naik di pentas. Mari kita bersama-sama mengharap ridha Allah dengan pembacaan sholawat nariyah. Oke, kita tandai dengan pukulan beduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman
ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa tasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita launching Kampung Zakat Wakaf Kecamatan Ambulu Syarami pada hari ini dengan ditandai pemukulan beduk 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, penyerahan cindera mata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu dan Koordinator PAI KUA Kecamatan Ambulu.